Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Mulyadi dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Universitas Brawijaya Angkatan tahun 2020, kelas I. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang review saya terhadap film dengan judul Before the Flood, guna untuk memenuhi tugas kuis bahasa Indonesia yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan mulai untuk menjelaskan review saya terhadap film Before the Flood. Film Before the Flood, film ini berdurasi selama 1 jam 36 menit. Film yang diproduksi oleh perusahaan National Geographic ini ditayangkan pada tanggal 21 Oktober tahun 2016. Penulis dari film ini ialah Mark Monroe. Film Before the Flood adalah film yang menceritakan tentang perjalanan seorang aktris Hollywood bernama Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio memiliki kedudukan di PBB sebagai Messenger of Peace, yaitu duta perubahan iklim yang ada di dunia. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan banyak orang yang memiliki peran aktif dalam penanggulangan iklim yang ada di seluruh dunia. Menurut pengamatan saya, film ini terfokus kepada bagaimana penggunaan tentang energi minyak bumi dan batu bara, di mana kedua energi ini memiliki keunggulan yang sangat digemari oleh industri-industri negara-negara maju di dunia, yaitu harganya yang murah serta dapat digunakan untuk berbagai hal. Dalam film ini, Leonardo DiCaprio mengunjungi beberapa wilayah di mana daerah-daerah tersebut tengah mengalami global warming yang sangat parah serta menyeluruh di seluruh negara-negara mereka tersebut. Pertama, DiCaprio mengunjungi negara Kangerlussuaq yang berada di Kepulauan Greenland. Di sana ia mendapati turunnya permukaan dataran es sedalam 35 kaki atau 10 meter selama 5 tahun terakhir. Tidak hanya itu, luas dataran esnya juga mengurang. Di negara South Florida, di mana terjadi sebuah fenomena yang dinamakan sunny day flooding, yaitu ketika permukaan laut tinggi karena es yang mencair hingga airnya membanjiri kota-kota. Jalan-jalan perkotaan yang melalui saluran drainase yang berada di kota Miami juga ikut terendam oleh banjir akibat es yang mencair dan permukaan air laut yang meninggi. Negara kita, Indonesia, memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Dalam film ini, ditunjukkan bahwa negara kita terkena dampak yang dinamakan global warming. Karena apa? Hutan-hutan hujan tropis tersebut diubah oleh masyarakat kita sebagai perkebunan kelapa sawit, sehingga pemanasan global semakin meningkat. Masyarakat kita menganggap kelapa sawit adalah sumber energi yang sangat murah, mudah didapat, serta dapat digunakan dalam berbagai produk makanan maupun kosmetik yang ada saat ini. Selanjutnya, di negara Australia, dampak global warming juga menghancurkan ekosistem laut di sana, terutama pada terumbu karang, dan mengakibatkan ketidakstabilan yang lebih lanjut yang akan berpengaruh secara dramatis terhadap kesediaan pangan di laut. Film ini juga menunjukkan bagaimana keadaan dari negara Cina dan India yang mempunyai ketergantungan tentang dampak yang sama terhadap energi fosil, juga bencana global warming. Di Cina ditunjukkan bahwa dampak dari fossil fuel itu sangat luas. Contohnya seperti di lingkungan mereka, udara dan air yang mempengaruhi kesehatan dan aktivitas sehari-hari juga ikut tercemar. Dalam film ini ditunjukkan polusi udara dan polusi air sangat luar biasa. Air di mana-mana sebagai sumber energi ikut keruh. Udara yang tidak sehat akibat polutan atau polusi asap dari emisi pabrik juga sangat luar biasa tebalnya. Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan seperti ini di negara Cina,
Media-media di Cina, organisasi non-pemerintah, serta pemerintah yang ada di Cina juga bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil fuel serta beralih ke energi renewable source. Selanjutnya, di negara India, negara ini mempunyai tantangan tersendiri terhadap global warming. Tingginya angka kemiskinan di negara India membuat pemerintah harus fokus terhadap pembangunan ekonomi dan mengeluarkan penduduknya dari yang namanya garis kemiskinan. Namun, dengan adanya global warming ini, negara India harus mengurangi penggunaan batu bara, di mana penggunaan batu bara ini adalah sumber energi yang sangat digunakan oleh masyarakat India. Tak terkecuali karena harganya murah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan hal. Jadi, jika energi penggunaan batu bara ini dihilangkan, maka akan mempengaruhi pembangunan ekonomi yang ada di negara India. Negara India sekarang juga mulai beralih ke energi biomasa yang digunakan sebagai sumber api untuk memasak. Di India juga diperlihatkan dalam film ini di bagian sektor pertanian yang hancur. Mengapa? Sektor pertanian di India rusak karena curah hujan yang sangat tinggi hingga air yang membanjiri sawah. Jadi, negara India juga semakin memburuk akibat permasalahan-permasalahan ini. Negara-negara yang ada di Pasifik juga mendapatkan dampak yang lebih hebat lagi terhadap global warming ini. Contohnya seperti negara Kiribati. Negara kepulauan di Oseania ini harus mengevakuasi warganya dengan cara membeli sebuah pulau di negara kepulauan Fiji karena mereka terdampak oleh banjir, puting beliung, dan bahkan diperkirakan negara Kiribati ini beberapa tahun lagi juga akan tenggelam. Maka penduduknya mau tidak memiliki pilihan lain, harus bermigrasi ke negara kepulauan Fiji tersebut. Palau adalah negara yang terpisah menjadi pulau-pulau dikarenakan naiknya permukaan air laut. Di negara Palau, jika naik suhu 1 derajat dari suhu normal di negara tersebut, akan menimbulkan dampak badai kekeringan. Lalu, pada suhu 2 derajat, terumbu karang di laut negara Palau juga akan hancur. Pada suhu 3 derajat, akan ada heat wave dan membuat sebagai wilayah di negara Palau tidak layak hidup. Juga pertanian, semuanya hancur. Pada film ini juga menampilkan seorang ahli dari Jerman yang sekarang beliau menjadi seorang peneliti di Penn State University. Beliau bernama Dr. Michael. Beliau mengemukakan bahwa naiknya suhu global memang sangat fluktuatif. Tapi setelah revolusi industri, suhu kemudian naik dengan sangat signifikan dan grafiknya seperti tongkat olahraga hoki. Beliau mempublikasikan penelitiannya ke media massa hingga dibaca oleh masyarakat luas di seluruh dunia. Namun apa yang terjadi? Hasil penelitian dari Dr. Michael ini mendapatkan ancaman serta olok-olok, juga dikritik secara kasar karena masyarakat tidak percaya tentang adanya statement dari global warming tersebut. Film Before the Flood tidak hanya memaparkan tentang permasalahan global warming dan sejenisnya, namun film ini juga memberikan solusi yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat di dunia, baik secara individu, kelompok, maupun pemerintah, atau kolaborasi ketiganya untuk menimbulkan sebuah kerjasama agar bersama memperbaiki keadaan lingkungan yang ada di dunia. Seperti halnya contoh berternak sapi. Berternak sapi ini membutuhkan lebih dari 70% produksi pertanian. Terlebih lagi memproduksi meten. Setiap 1 molekul meten sama dengan 23 molekul karbodioksida. Dan mayoritas meten yang ada di bawah atmosfer berasal dari ternak. Hal yang mudah ialah mengurangi konsumsi daging sapi
dan beralih ke daging ayam, sehingga molekul-molekul meten yang berada di bawah atmosfer tersebut bisa semakin meningkat. Selain beralih ke daging ayam, kita juga dapat beralih ke sayur-sayuran dan buah-buah dari hasil pertanian. Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX, juga PayPal, memiliki ide untuk membangun sustainable power, yaitu Gigafactory, dengan menggunakan solar panel, juga mensuplai listrik ke beberapa daerah terpencil. Selanjutnya, carbon tax, di mana memberikan pajak pada penggunaan fossil fuel atau energi fosil. Tetapi, carbon tax ini tidak jelas kebijakannya, sehingga tidaklah populer, bahkan jarang digunakan. Selanjutnya adalah jika mau merubah kebijakan politik untuk lebih terfokus kepada global warming, hal yang harus pertama dilakukan ialah mengubah opini publik. Karena jika opini publik itu telah populer untuk suatu isu seperti global warming tersebut, maka pejabat-pejabat yang ada di atas sana juga akan mengikuti opini-opini publik. Karena biasanya politikus selalu mengambil kebijakan untuk sesuatu yang sedang populer di masyarakat. Dalam film ini, di lingkup internasional, Leonardo DiCaprio juga mewawancarai Menteri Luar Negeri yang bernama John Kerry. John Kerry mengatakan bahwa Amerika Serikat dan China akan bekerja sama untuk mengeluarkan statement terhadap global warming ini. Pemerintah-pemerintah dari negara-negara lain yang ada di seluruh dunia juga akan membuat langkah-langkah yang konkret dan nyata. Para pemimpin dunia untuk menyepakati secara bersama di COP Paris. Paris Agreement mempunyai aturan untuk mengurangi suhu global sebanyak 2 derajat Celcius. Selanjutnya dalam film ini juga ditampilkan Bapak Presiden Obama, salah satu mantan presiden di Amerika Serikat, mengatakan bahwa Pentagon telah menetapkan bahwa global warming bukan lagi masalah lingkungan, tetapi global warming atau pemanasan global adalah masalah keamanan nasional. Karena sebagian besar penduduk itu hidup di daerah pesisir, maka jika permukaan air laut itu naik akibat global warming, akan terjadi ketidakstabilan yang diakibatkan karena penduduk-penduduk di pesisir akan bermigrasi ke kota. Jadi muncullah permasalahan bonus demografi, yaitu kepadatan penduduk itu tidak merata. Di bagian akhir film ini ada sebuah scene di mana wawancara yang dilakukan bersama pemuka agama Pop Prancis dan ilmuwan yang berasal dari NASA. Pop Prancis mengeluarkan dokumen untuk segera mengambil aksi tentang permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi. Sebagai salah satu pemuka agama Global Pop mengajak semuanya untuk menerima ilmu modern, yaitu penelitian modern ini, serta bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang ada. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang baru terjadi. Dalam film ini juga ditunjukkan bahwa seorang ilmuwan NASA dengan nama Pierre Sellers, beliau menjelaskan bagaimana pergerakan udara, arus laut, serta faktor alam lainnya pada masa global warming ini. Walaupun telah divonis hidup tidak lama lagi, si Sellers ini tetap memandang positif terhadap kemampuan manusia. Manusia lain hanya perlu dibuka matanya untuk bisa mengambil sikap terhadap bagaimana kita menanggulangi tentang global warming ini. Karena sudah jelas global warming adalah permasalahan dunia. Akhir dari film ini memberikan solusi terhadap global warming, di mana ketika kita ingin menghadapi global warming, masyarakat harus merubah sikap dengan cara mengkonsumsi dengan cara yang berbeda dengan cara apa yang dibeli, apa yang dimakan,
dan bagaimana mendapatkan energi, sehingga masyarakat dapat berpikir untuk bisa lebih menghemat energi dan tidak memboroskan energi yang dapat mengakibatkan semakin rusaknya lingkungan. Selanjutnya, film ini juga memberikan solusi terhadap bagaimana masyarakat harus selektif dalam memilih pemimpin yang mau bergerak, mau berkontribusi untuk menghadapi bagaimana keadaan lingkungan semakin parah saat ini. Nat Geo juga berusaha untuk meliput seluruh komponen-komponen yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap isu-isu ini, seperti ahli, politikus, ekonomis, pemuka agama, aktivis, dan lain-lainnya. Jelas, film ini sangat bagus, film ini sangat memotivasi, dan film ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap bagaimana kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk bumi, kita yang menggunakan sumber daya yang ada di bumi, memandang dengan adanya global warming sedang terjadi di dunia. Dan kita harus sadar bahwa kehancuran dunia sewaktu-waktu bisa ada. Namun, setidaknya kita bisa meminimalisir hal-hal tersebut dengan cara menghemat energi, dengan cara tidak memboros-boroskan energi dan beralih kepada energi alternatif yang sudah disediakan oleh berbagai penelitian yang ada di dunia. Demikianlah penyampaian dari saya tentang review dari film Before the Flood. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.